Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam anak-anakku yang nanti menonton video ini. Pak Tommy harap kalian semua sehat tanpa halangan suatu apa nggih. Amin. Yang pertama, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar untuk kesempatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesempatan kali ini bersama Mas Guru kita akan belajar membahas kisi-kisi ujian sekolah yang akan kalian laksanakan. Nah, kisi-kisinya disiapkan dulu sebelum nanti kalian bisa untuk belajar bareng dengan Mas Guru. Baik, langsung saja saya tampilkan ya slide-nya ya. Oke, sudah siap semua. Kita mulai cepat saja. Yang pertama berarti kisi-kisi nomor 1. Kisi-kisi nomor 1 di situ adalah peserta didik dapat mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini sudah kalian pelajari sejak SD. Misal ada contoh seperti itu. Urutkan pecahan dari yang terkecil ke pecahan yang terbesar. Nah, ini ya dari 0,45, 0,85, kemudian 7/8, 78%. Nah, caranya bagaimana? Nah, seperti ini ya caranya untuk mengurutkan pecahan. Cara paling mudah, cara gampangnya kayak gini. Ubah ke bentuk desimal. Jadi desimal itu yang 0, itu loh. Nah, di sini sudah ada 0,45. Ya udah dibiarkan aja 0,45 tetap. 0,85 menjadi berapa? Sama, tetap 0,85. Nah, sekarang yang diubah adalah ini, 7/8. 7/8 kalau diubah menjadi desimal itu menjadi 0,875. Kemudian yang 78%. 78% berarti 78/100. Atau 0,78. Nah, ini kan udah jelas nih, gampang. Sama-sama sudah desimal. Tinggal kamu urutkan saja. Berarti yang terkecil siapa? 0,45, kemudian 78%, 0,85, terus 7/8. Kuncinya ini, diubah ke desimal dulu. Gampang ya, langsung cepet Pak Tommy. Lanjut, berarti yang nomor 2. Nomor 2 di situ kisi-kisinya apa? Di situ adalah tentang operasi bilangan bulat. Tentunya dengan pensekoran. Nah, sudah sering kalian jumpai juga soal tentang skor. Kategorinya soal sedang ini besok. Jadi misal ini ada contoh soal kayak gini. Pada lomba matematika ada skornya ditentukan 2 kalau benar, salah itu -1. Kemudian kalau tidak menjawab 0. Nah, cara mengerjanya bagaimana? Kamu perhatikan dulu di sini. Soalnya ada berapa? Ada 75 soal. Kemudian dijawab benar ternyata ada 50. Kemudian ada yang tidak dijawab, ada 10 soal. Artinya ini kan 50 tambah 10 baru 60 nih. Harus ketemu 75, kurang berapa? Kurang 15. Nah, 15 itu pasti jawaban yang dijawab salah. Gampang ya untuk mencari ininya. Hati-hati di sini. Kalau sudah seperti ini, lanjut ke ini, skor. Nah, skornya bagaimana? Ya udah, mudah saja. Kalau benar kan dikalikan 2, ya 50 kali 2 ketemu 100. Tidak dijawab skornya berapa? 0 di situ. Berarti 10 kali 0 hasilnya 0. Kemudian kalau salah mendapat skor -1, ya 15 kali -1, -15. Udah, tinggal kamu hitung 100 dikurangi 15 hasilnya 85. Nah, kalian bisa mencari referensi soal-soal yang lain tentang pensekoran. Dan jelas di situ kisi-kisinya tentang pensekoran. Lanjut, dilanjutkan ke kisi-kisi yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini cukup mudah juga. Nanti tentang soal yang tidak gemar kedua-duanya. Berarti himpunan ini ya, tidak gemar kedua-duanya. Nanti soalnya seperti ini Pak Tommy contohkan. Ini Pak Tommy nggak tahu soalnya loh. Ini hanya Pak Tommy istilahnya membaca kisi-kisinya saja, kemudian Pak Tommy jabarkan ke dalam pembahasan gitu ya. Nomor 3. Dari 40 orang Karang Taruna ternyata 21 gemar tenis meja ini. Kemudian ada 27 orang gemar bulu tangkis. 15 itu gemar keduanya. Artinya ada yang gemar tenis meja plus gemar bulu tangkis. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa yang tidak gemar kedua-duanya? Nah, bagaimana caranya? Ini ya. Cara paling mudah kamu buatin loh diagram Venn. Jadi ada 2 karena ada yang gemar kedua-duanya berarti nanti diagramnya beririsan.
Yang suka tenis meja ada 21 ini. Kemudian yang suka bulu tangkis ada 27. Yang suka keduanya ada berapa? 15. Gitu ya. Kemudian kamu hitung di sini. Nih, tenis meja itu harus dikurangi yang suka keduanya. Jadi tenis meja kurangi yang suka keduanya, ditambah yang suka keduanya, ditambah apa di situ? Bulu tangkis dikurangi dengan yang suka keduanya. Jadi yang suka keduanya ini harus ditulis sebanyak 3 kali gitu. Ditambah X sama dengan 40. 40 dari mana? Jumlah seluruh anggota Karang Taruna. Nah, ini hasilnya 6 tambah 15 ditambah 12 ditambah X sama dengan 40. Tinggal kalian jumlahkan saja. Hasilnya 33 ditambah X sama dengan 40. Nah, X-nya berapa? 40 dikurangi 33, hasilnya 7. Gitu ya, gampang. Jadi caranya paling mudah tadi, pertama kamu buat diagram Venn ini. Kemudian masing-masing kamu kurangi dengan yang suka keduanya. Ini tenis meja kurangi 15, kemudian bulu tangkis kurangi 15. Pak Tommy rasa ini mudah untuk kalian, bisa seharusnya ya. Oke, lanjut kisi-kisi yang nomor 4 ya, nomor 4. Kategorinya soal sedang. Nah, di sini adalah menentukan nilai AX plus B jika diketahui dua persamaan linear. Ini Pak Tommy agak ambigu dengan kisi-kisinya nggih. Tapi Pak Tommy ajarkan triknya saja, trik mengerjakan soal yang seperti ini. Jadi nanti ada persamaan linear, ini ya, persamaan linear 3x plus 6 sama dengan 5x plus 20. Yang ditanyakan berapa nilai x plus 12. Pak Tommy kira nggak jauh-jauh dari sini tipe soalnya gitu nanti. Nah, angka pertama yang harus kalian cari di sini tentu saja nilai x. Nilai x-nya harus ketemu dulu. Bagaimana caranya? Nah, persamaannya ini kamu buat dulu, kamu salin ulang. Yang sejenis jadikan 1. 3x sejenis dengan siapa di sini? Dengan 5x. Nah, kemudian 6 sejenis dengan 20. Kamu pindah ruas di sini. Berarti 5 pindah ke depan ini ya. Jadi negatif 5. Jadi karena melewati sama dengan yang awalnya positif jadi negatif. Kemudian 20 dikurangi 6 dari mana? Ini kan 6-nya positif. 6 dipindah ruas menjadi negatif 6. 3 dikurangi 5x berarti negatif 2x. Negatif 2x sama dengan 14. Di sini kamu bagi, masing-masing dibagi berapa? Negatif 2. Jadi pembaginya itu mengikuti angka yang di depannya si x ini. Berapa? Negatif 2. Ya udah, berarti 14 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 7 gitu ya. Jadi nilai x-nya ketemu negatif 7. Yang ditanyakan x plus 12 berarti negatif 7 ditambah 12 hasilnya 5. Ini jadi kisi-kisinya, meskipun di situ ada kata-kata dua persamaan linear mencari nilai AX plus B, Pak Tommy ajarkan triknya kira-kira seperti ini cara mengerjakan yang nomor 4. Jadi persamaan linear satu variabel ya. Lanjut yang nomor 5. Nomor 5 itu apa? Nomor 5 adalah menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, langsung saja Pak Tommy ajari. Di situ yang ditanyakan himpunan penyelesaian dari negatif 2x min 3 lebih dari atau sama dengan negatif 5x plus 9. Pada dasarnya ini sama dengan nomor 4 tadi. Cuma ini loh, di sini kan ada tanda pertidaksamaan. Jadi caranya bagaimana? Ini yang sejenis ini ya, negatif 2x sejenis dengan negatif 5x, negatif 3 sejenis dengan 9. Nah, kamu pindah ruas di sini. Negatif 2x ditambah 5x lebih besar atau sama dengan 9 ditambah 3. Ini karena 3-nya dipindah ruas jadi positif. Nah, negatif 2x tambah 5x berapa? 3x di sini, positif 3x. Kemudian yang sini 12. Hasilnya berapa? 12-nya dibagi 3. Ingat, pembaginya itu adalah angka yang mengikuti X, berarti 12 dibagi 3. Ternyata X-nya itu bilangan yang lebih besar atau sama dengan 4. Ini ada tanda sama dengannya. Artinya himpunan penyelesaiannya
4 ikut ditulis. Kemudian yang lebih besar dari 4 itu berapa? 5, 6, 7 dan seterusnya. Gini ya. Nah, bagaimana Pak kalau soalnya berbeda? Ini ya, Pak Tommy carikan soal yang agak berbeda ini. Jadi nanti di sini ada persamaan biasa, pertidaksamaan biasa seperti ini. Kamu pindah ruas. Nah, ternyata X-nya kok negatif di sini. Nah, kalau ini kan positif nih. Sedangkan di sini kok negatif. Caranya gimana? Tandanya wajib kamu balik. Ini yang perhatikan. Yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari, gitu ya. Jadi X-nya kalau di sini ada negatifnya, hukumnya wajib ain. Jadi wajib kamu balik. Tandanya dibalik, nek dibalik salah. Gitu loh. Jadi 4 dibagi negatif 2 hasilnya pinten? Negatif 2. Jadi X-nya kamu cari di sini yang angkanya lebih kecil dari negatif 2. Karena ini bilangan negatif, tentunya jawabannya ya negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Karena kalau bilangan negatif semakin justru nilainya semakin kecil. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Nomor 6 di sini kisi-kisinya adalah membandingkan dua besaran yang sama. Nah, membandingkan dua besaran yang sama. Ini kategorinya besok kategori mudah. Kategori sangat mudah. Ini kan di sini 2,5 kg dibandingkan dengan 50 ons. Nah, terserah kamu paling mudah dibandingkan dengan yang bagaimana. Kalau Pak Tommy di sini ke Pak Tommy ubah. Jadi yang satuannya awalnya kilogram, Pak Tommy ubah menjadi ons. Ingat 1 kilo itu sama dengan 10 ons. Artinya kalau 2,5 kilo berarti menjadi 25 ons. 25 ons dibandingkan dengan 50 ons. Berapa hasilnya? Berarti ya 1/2. Mudah lah kalau soal ini, harusnya kalian tidak ada masalah. Itu untuk kisi-kisi nomor 6. Jadi membandingkan apa? Dua besaran saja. Nanti bisa gram, bisa on atau yang lainnya. Tapi kalian pasti bisa untuk ini. Mudah soalnya. Lanjut yang kisi-kisi nomor 7 nih. Nah, menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait perbandingan berbalik nilai. Nah, Pak Tommy menerka-nerka saja. Biasanya soal yang sering muncul kalau perbandingan berbalik nilai ya pekerja-pekerja seperti ini. Kategorinya soal sedang besok. Jadi ada suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 18 hari oleh 16 orang. Nah, jika pekerjaan akan selesai 12 hari, ini kan lebih cepat berarti ya. Dari 18 menjadi 12. Artinya kan butuh tambahan pekerja. Nah, tambahannya itu berapa? Caranya kayak gini. Kamu buat tabel boleh kayak gini. Jadi waktunya 18 hari itu 16 orang yang mengerjakan. Nah, 12 hari itu X orang. Berapa orang ya kira-kira kan kayak gitu. Caranya mudah saja. Ini loh, atas kali atas berarti 18 kali 16 dibagi 12. Jadi bentuknya kayak gini nanti. Iya, panah kayak gini. Ya, pasti huruf Z lah. Nah, 18 kali 16 dibagi 12. Hasilnya setelah dihitung ketemunya 24. Itu total orangnya loh ya. Yang ditanyakan apa? Tambahan. Berarti 24 ini dikurangi pekerja awal berapa? 16. 24 kurangi 16 berapa? 8. Oke, nomor 7 cukup mudah juga Pak Tommy rasa ya. Lanjut. Terlalu cepat nggak apa-apa, biar cepat selesai nanti pembahasannya. Oke, yang nomor 8. Ini apa ya nomor 8 ya? Jadi nanti disajikan kayak ada tabel itu loh. Tabel harga barang, nama barangnya, harganya berapa-berapa. Nah, Pak Tommy menerka-nerka biasanya itu ada diskonnya. Kalau soal yang dulu-dulu itu ada diskon. Nah, yang ditanyakan nanti harga beli. Caranya bagaimana? Nah, caranya harga yang harus dibayar itu adalah harga awal dikurangi harga diskon. Misal ini, bajunya kan 200.000. Karena ada diskon, kan nggak mungkin yang dibayar segini nih. Nah, caranya kamu cari diskonnya dulu. Baju, diskonnya berapa itu? Kan 50%, berarti 200 dikalikan 50%. 200.000 itu berapa? 50%-nya. Nah, ternyata di sini diketahui 100.000. Itu diskonnya harga baju. Kemudian harga yang harus dibayar berarti berapa? Nah, kowe kudu bayar piro toh? Kan kayak gitu. Berarti 200.000 dikurangi 100.000. Nah, harga bajunya menjadi 100.000. Begitu juga dengan tas. Tas di situ harganya 150.
Tapi kan ada diskonnya Pak, 30.000. Ya benar. Ya udah 150 kamu kalikan 30. Nah, 30 per 100 berarti 45.000. Nah, berarti diskonnya 45.000 untuk harga tas. Nah, harga yang harus dibayar berarti 150 dikurangi 45. Berarti 105.000 di sini untuk harga tasnya. Itu ya, untuk sepatu sama caranya kayak gini. Nah, kalau sudah kamu perhatikan pertanyaannya. Nah, ternyata Endah membeli 2 potong baju, kemudian sebuah tas sekolah. Ya udah 2 baju berarti 2 kali 100.000. Oke, 200.000 tambah 1 tas 105.000. Tambah sepasang sepatu harganya 84. Nah, setelah dijumlahkan ketemulah 389.000. Ini untuk kisi-kisi yang nomor 8. Cukup mudah juga. Oke, lanjut dulu ya. Ini Pak Tommy hanya menerka kisi-kisinya loh, jadi bukan soalnya kok ini itu bukan. Pak Tommy nggak bisa memastikan soalnya seperti ini. Ini hanya membaca kisi-kisi saja. Oke, lanjut yang nomor 9. Nomor 9 itu kan udah jelas, menentukan besar tabungan awal. Nah, soalnya ya tipe-tipenya kayak gini. Jadi misal Lida menabung di bank setelah 8 bulan. Nah, ini ketahuan ini 8 bulan ternyata uangnya menjadi 636. Bunganya 9%. Nah, tapi kita nggak tahu dia menabung berapa awalnya. Nah, kan gitu. Nah, caranya kayak gini. Jadi jumlah tabungan itu rumusnya ini ya, jumlah tabungan itu sama aja bunga dikalikan waktu kali modal ditambah modal. Jadi modal ditulis 2 kali. Nah, jumlah tabungan itu tabungan akhir 636. Bunganya berapa? 9%. Ya udah 9%. Waktu itu kan 1 tahun 12 bulan. Ya udah 8 per 12 karena nabungnya cuma 8 bulan dikalikan modal. Jadi sini selalu per 12 nggih. Ini tergantung lama menabungnya. Kemudian dikalikan modal itu tabungan awal, ditambah modal. Nah, setelah dihitung 9 per 100 dikalikan 8 per 12 dikalikan modal ditambah modal kayak gini. Nah, ini seolah-olah Pak Tommy ibaratkan kalian sudah menghitung di sini ya. Setelah kalian hitung hasilnya nanti ini dicoret-coret boleh kayak gini. 3 per 50 dikalikan modal ditambah modal. Hasilnya berapa? 636 sama dengan 3 per 50 Pak Tommy sederhanakan menjadi 0,06 dikalikan M berarti 0,06 M. Kemudian ditambah M. Ini kan M sebenarnya ada angkanya 1 di depan. Nah, 1 ditambah 0,06 kan 1,06 M nih. Nah, berarti mencari M-nya bagaimana? Ya 636 dibagi 1,06 hasilnya 600.000. Ini patokannya di sini. Ini jadi bunga dikalikan lama waktu dikalikan modal ditambah modal. Tipe-tipe soalnya tidak jauh dari ini. Silahkan ini dipelajari. Lanjut. Oke, yang nomor berapa ini? Nomor 10 ya ini ya. Oke, nomor 10 di sini terbaca kisi-kisinya adalah gambar bangun datar saling berpotongan. Dapat menentukan luas daerah yang tidak diarsir nanti. Kisi-kisinya seperti itu. Jadi di sini kan ada gabungan, ini ada persegi, kemudian ini ada persegi panjang di sini. Nah, di sini yang berpotongan kan ini. Nah, di sini yang diarsir ini, diarsirnya ketemu di sini adalah 10, luas yang diarsirnya 10. Pertanyaannya, berapa toh luasnya yang tidak diarsir ini? Caranya bagaimana? Perhatikan cara Pak Tommy ini. Misal Pak Tommy luas persegi tak ibaratkan luas 1 deh. Kemudian luas persegi panjang di sini. Ini nih. Luas persegi panjang Pak Tommy tulis L2. Kemudian luas yang diarsir L3. Nah, L3 yang diarsir ini fungsinya untuk mengurangi nih. Mengurangi L1 kemudian digunakan untuk mengurangi L2. Karena ini kan nutupi L1 juga nutupi L2 gitu ya. Oke, perseginya di situ sisinya 7. Rumusnya kan 7 kali 7 49. 49 dikurangi 10 berapa? 39. Gitu ya, 10 dari luas 3-nya. Oke, ketemu luas perseginya 39. Kemudian luas persegi panjang setelah dikurangi L3 berapa? Berarti 12 dikalikan 5, 60. 60 dikurangi 10 berapa? 50. Gitu ya.
Nah, luas yang tidak diarsir itu ini loh, luas setelah dikurangi 39 ditambah 50 berarti 89. Cukup mudah. Kuncinya yang diarsir digunakan untuk mengurangi dua bangun yang lain. Gitu. Lanjut saja nggih. Langsung ke kisi-kisi yang nomor 11. Nomor 11 apa tuh nomor 11 itu? Kalau dari kisi-kisinya, peserta didik dapat menentukan luas belah ketupat. Nah, luas belah ketupat, Pak Tommy menerka-nerka biasanya nanti kayak gini. Jadi kelilingnya udah ketahuan. Kelilingnya udah ketahuan 60 di situ, kemudian panjang salah satu diagonalnya 18 kan belah ketupat mempunyai dua diagonal. Yang salah satunya lebih panjang dari diagonal pertama gitu kan. Kemungkinan soalnya kayak gini, karena sangat jarang nanti kok dua diagonalnya udah ketemu, itu jarang. Biasanya kayak gini. Karena luasnya itu apa? Setengah dikalikan diagonal 1 kali diagonal 2. Rumusnya ini nanti. Nah, pertama, ini kan diagonalnya baru ketemu 1 nih. Kamu cari dulu kelilingnya. Kelilingnya kan 60, kemudian sisinya berapa? Yuk 60 dibagi 4 ini loh. Sisinya kan sama semua. Ketemulah sisinya 15. Nah, sekarang permasalahannya diagonal yang kedua berapa, Pak? Gitu kan. Kamu hitung menggunakan rumus triple Pythagoras. Ini Pak Tommy potong di sini misal ini ya. Pak Tommy jabarkan jadi gambar yang di bawah ini. Oke, sisi miringnya ini 15 dari sisi ini tadi 15. Kemudian diagonal yang satu ini kan separuhnya 18 kan 9 nih, 9. X-nya ini berapa? Pakai Pythagoras. Hasilnya 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat berarti 225 dikurangi 81, hasilnya 144. Kalau di akar berapa? Ketemunya 12 kan kayak gitu. Oke, ketemu diagonal 2 nya berarti karena ini cuma 12, 2 kalinya berapa? 24. Nah, ketemulah diagonal satunya 18, diagonal 2 24, sehingga luasnya setengah di 1 kali D2, 18 kali 24. Ini ya, di satunya, di duanya. Kita coret-coret saja di sini. Nah, 9 kali 24 berapa? 216. Cukup mudah kalian pelajari. Tipe soalnya kemungkinan seperti ini. Rumus luasnya kayak gini. Dipelajari nanti. Nomor 12. Nomor 12. Jadi nomor 12 nanti. Nah, di sini peserta didik dapat menentukan biaya keseluruhan untuk membuat jalan setapak. Jadi ini nanti ada luas suatu bangun dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Tommy ambil contoh tentang kolam renang di sini. Jadi di kolam renang nanti di bagian luarnya akan dibuat jalan dengan lebar masing-masing itu 1 meter. Kemudian jalan tersebut akan dipasangi keramik. Biayanya 60.000 per meter persegi. Nah, caranya bagaimana? Kamu buat ilustrasi gambar seperti ini dulu. Kolamnya berukuran 20 kali 10. Kemudian ini loh, ini jalan setapak ini. Jalan setapaknya kayak gini, masing-masing jaraknya 1 meter. Kemudian kamu cari yang panjang bagian luar. Bagian luar panjangnya yang awalnya 20 menjadi berapa? Jadi 22. Kemudian lebarnya yang awalnya 10 jadi berapa? 12. Ini kan tambah 1 tambah 1. Di 10 tambah 2 sama saja 12. Nah, luas jalan itu sama aja luas luar ini dikurangi dengan luas kolamnya. Jadi 22 kali 12 dikurangi luas kolam 20 kali 10. 264 dikurangi 200. Hasilnya 64 meter persegi. Nah, 64 dikalikan 60.000 itu berapa? 3.840. Silahkan dipelajari ini. Pak Tommy menerka-nerka kira-kira soalnya mungkin seperti itu. Jadi ada nanti bangun, kemudian samping-sampingnya berapa digunakan untuk jalan gitu ya. Ini Pak Tommy hanya contoh saja dulu. Oke, lanjut. Berarti yang nomor 13. Oke, nomor 13 ini terakhir untuk pembahasan kisi-kisi yang bagian pertama. Nanti ada bagian selanjutnya. Bagian pertama ini sampai nomor 13, kisi-kisinya apa tahu di situ yang sudah Pak Tommy kasihkan ke kalian, yaitu hubungan antar sudut mengenai besar sudut yang berpelurus. Oke, berpelurus artinya
besarnya harus 180 karena sudut lurus gitu ya. Pembahasannya seperti ini. Jadi sudut berpelurus besarnya harus 180 derajat. Maksudnya apa, Pak? Di sini maksudnya gini. Sudut AOC ini ditambah sudut BOC besarnya harus 180 derajat. Nah, AOC-nya berapa di situ? 8x min 20 ditambah 4x plus 8. Ini jadi pertama kamu cari nilai x-nya dulu. Nah, yang sejenis jadikan 1 deh di sini. Berarti 8 ditambah 4, 12. Kemudian negatif 20 ditambah 8, berarti negatif 12. Hasilnya 180. Oke, yang sejenis jadikan 1 deh. Berarti ini kita pindah. 180 ditambah 12 berarti 192. 192 dibagi 12 hasilnya 16. Itu ya. Jadi x-nya ketemu. Yang ditanyakan apa? Pelurus AOC. Ini kan sudut AOC. Kalau yang ditanyakan pelurus, artinya kamu hitung lawannya. Nah, lawannya AOC apa? Ya di sini, BOC di sini. Nah, maka besar BOC-nya berapa? 4x plus 8. X-nya ketemu 16, berarti 4 kali 16. Ketemu 64 ditambah 8. Sehingga pelurus dari sudut AOC adalah 72. Gitu ya. Jadi kalau yang ditanyakan pelurus, kamu cari sudut lawannya kayak gitu. Nah, gitu ya untuk bagian pertama. Nomor 1 sampai 13 dulu. Silahkan kalian benar-benar pahami. Ingat, ini Pak Tommy hanya membaca kisi-kisinya di sini, kemudian Pak Tommy terjemahkan ke dalam beberapa contoh soal. Karena Pak Tommy sama sekali tidak tahu soalnya. Gitu, ge. Jadi nanti kalian bisa pelajari sendiri, boleh nambah-nambah materi. Itu untuk yang part pertama. Terima kasih. Silahkan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Pak Tommy cukupkan. Pak Tommy akhiri dengan mengucap